Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong kami, dan hari ini kami ada. Itu semua adalah karena anugerah-Mu, dan Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Saudara dikasihi Tuhan, saat mengendarai kendaraan dalam perjalanan ke sebuah tempat tujuan yang belum pernah kita pergi sebelumnya, kita akan berusaha memastikan apakah jalan yang kita ambil sudah benar atau belum. Entah kita memakai aplikasi peta online atau bertanya kepada seseorang. Ketika kita sudah tahu bahwa kita berada di jalan yang tepat, maka kita akan tenang untuk menjalaninya karena yakin bahwa kita akan sampai kepada tujuan. Dalam Yohanes 14 ayat 6-7 ini, Tuhan Yesus berkata dengan begitu jelas dan tegas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Perlu kita ketahui bahwa hanya Tuhan Sang Penciptalah yang dapat menunjukkan jalan kepada manusia, dan hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kebenaran, serta Tuhan saja yang menjadi sumber kehidupan. Sebelum Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah kebenaran, tidak ada orang yang pernah mengaku sebagai kebenaran, dan tidak ada orang yang mengakui sebagai jalan ataupun kehidupan. Pengakuan Tuhan Yesus di sini menyatakan dengan jelas bahwa dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan terlebih lagi di ayat yang ke-7, Tuhan Yesus menyatakan tentang siapa dirinya dengan begitu jelas bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang berdaulat. Perhatikanlah perkataan Tuhan Yesus di sini. "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Untuk lebih mengerti lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-7, kita dapat membaca Yohanes 14 ayat 9 bagian A. Di situ tertulis, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita di bumi ini adalah sebuah perjalanan menuju kepada tujuan yang kekal. Tujuan kita bukanlah sampai batas akhir umur di bumi ini. Tujuan kita bukanlah kuburan atau dilarung di tanah atau lautan. Kita semua bertujuan untuk sampai di sorga yang damai dan indah dalam kekekalan, berjumpa dengan Tuhan dan melihat wajah-Nya. Dan untuk sampai ke sana, kita harus tahu jalannya. Tidak ada jalan lain selain Tuhan sendiri yang menjadi jalan bagi kita. Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan begitu terang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan Ia pun menyatakan siapa dirinya, bahwa Dialah Tuhan ketika Ia berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Pesan firman Tuhan buat kita semua, mari datang pada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, karena Dialah jalan
Dialah kebenaran yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita ke sorga, karena Dialah Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala-galanya, yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya. Tawaran anugerah Tuhan tersedia buat saudara. Responilah kasih karunia Tuhan agar saudara tidak binasa, tapi memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang mati di salib, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosaku, dan terimalah aku ya Tuhan menjadi anak-Mu. Pimpinlah hidupku ya Tuhan, sekarang ini dan seterusnya, sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan buat saudara, dan setialah terus dalam iman sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkaulah Tuhan dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Daripadamulah kehidupan, daripadamulah keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, keselamatan, dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk menghargai kasih karunia-Mu dan terus hidup dalam kasih serta kebenaran-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, tugas, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah hikmat Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat mengambil keputusan dan tindakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.